Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat hari ini Bapa, dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan, pujian kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan di saat-saat hari ini Tuhan, kami tidak dapat beribadah bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, boleh kami rasakan Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai persekutuan kami sore hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur padamu. Haleluya. Haleluya, Terima kasih Tuhan. kami tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah-Mu Terpujilah nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau aja. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menaikkan setiap ucapan syukur Amin, kami amin, Tuhan. amin, amin. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami kepadamu Amin, Tuhan. haleluya Yesus. Engkau hadir dalam setiap hati kami Terima Tuhan. kasih Bapa di surga. Engkau lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Yesus. Hanya Kami Yesus yang sembah layak Kau disembah. Tuhan. Terima Yesus. kasih Bapa. Sungguh Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku
kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sore hari ini Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu bagi Engkau Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Sore hari ini Tuhan kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau membuka pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap hati kami Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami bersandar Bapa. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan yang boleh keluar Tuhan dari bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan sore ini saya ambil dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin bahas tentang satu topik yang begitu sederhana, namun mungkin harusnya ini menjadi gaya hidup kita setiap hari, yaitu doa. Berbicara tentang doa, maka saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sering berdoa, atau kita selalu berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Slogan ini sepertinya sudah menjadi suatu slogan yang tidak asing lagi, bahwa doa adalah nafas hidup dari orang percaya. Artinya apa? Artinya bahwa tanpa doa kita tidak mungkin bisa bertahan hidup. Tanpa doa kita tidak mungkin survive. Tetapi bersama dengan Tuhan melalui doa kita, maka kita dapat mempertahankan hidup kita di hadapan Tuhan. Apa itu doa, saudara? Doa adalah sarana komunikasi serta kelangsungan hidup setiap orang percaya. Jadi tanpa doa maka kita akan mati. Yang saya maksudkan tentang mati adalah bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Yaitu meskipun terlihat kita sehat, kita baik-baik saja, kita fine-fine aja, atau kita oke secara fisik, tetapi sebetulnya karena kita adalah orang-orang yang kurang berdoa, maka kita dikatakan mati secara rohani di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah doa itu penting? Jika penting doa bagi kita, maka seberapa pentingnya doa itu bagi kita semua? Saya mau katakan bahwa doa itu sama pentingnya dengan nafas hidup kita. Seperti slogan itu, bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu sama pentingnya dengan nafas kita. Itulah sebabnya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, Paulus berkata, tetaplah berdoa. Dalam tulisan bahasa Inggris dikatakan unceasingly pray. Artinya bahwa kita harus berdoa setiap saat. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bertolak dari surat pertama Timotius ini,
kaitannya dengan doa jemaat. Maka sebagai orang muda, sebagai remaja, sebagai anak-anak muda, kita diberi nasihat untuk tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita diajar untuk tidak hidup egois. Kita diajar untuk tidak hidup untuk mementingkan diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya sedikit paham bahwa kita sering berdoa, atau juga mungkin kita selalu berdoa. Ada orang yang kadang lupa berdoa, ada orang yang juga sering berdoa, tapi ada orang yang memang menjadikan doa adalah gaya hidupnya. Ada namanya doa secara pribadi. Mungkin di antara remaja, mungkin di antara kita anak-anak muda, kita sudah menjadikan doa ini sebagai makanan. Jika kita tidak makan, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Artinya doa itu adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa untuk studi kita. Kita berdoa untuk kelanjutan studi kita bagi yang sudah lulus SMA atau sederajat. Teman-teman saya yang di remaja GPD Eklesia Jember, minggu kemarin mereka telah menerima hasil kelulusan. Saya percaya bahwa mereka lulus karena mereka pasrah, mereka berdoa sebelum memulai segala sesuatunya berkaitan dengan pendidikan mereka. Mereka berdoa, akhirnya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Atau teman-teman yang masih duduk di kelas bangku SMP yang juga sudah mendengarkan atau menanti untuk mendengarkan pengumuman bahwa mereka akan naik kelas. Bagi saya, semuanya itu terjadi karena kekuatan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa agar kita sehat. Kita berdoa agar kita dilindungi oleh Tuhan dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Itu sangat baik. Namun menjadi lebih baik lagi saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita turut mengambil bagian dalam penanggulangan setiap problema masalah hidup. Terlebih hari-hari ini dengan virus corona yang semakin merajalela. Bahkan kita diajar untuk kita bekerja sama dengan pemerintah kita, baik yang ada di pusat bahkan di daerah kita, untuk stay at home, washing hand, social distancing. Namun masih ada satu hal yang perlu kita galakan di antara kita remaja GPDI Eklesia Jember, yaitu mari kita turut mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita, baik yang ada di pusat, presiden kita dan wakil presiden, para menteri yang ada, serta gubernur yang ada di daerah kita Provinsi Jawa Timur ini, atau bagi bupati kita yang ada di Kabupaten Jember ini, buat RT RW supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kebijaksanaan agar mereka dapat bertindak secara baik, bersih dan jujur demi keselamatan kita bersama di bumi Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kita belajar minggu lalu dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan saya mengamini firman Tuhan itu, bahwa Allah turut bekerja bersama pemerintah kita, di negara kita, di daerah kita, di tempat di mana kita tinggal bersama untuk kebaikan kita bersama. Itulah sebabnya melalui kesempatan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, mari kita belajar bekerja sama dengan pemerintah kita. Sebab mereka adalah wakil-wakil Allah yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menegakkan suatu aturan, kebijakan untuk keselamatan kita bersama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita melihat bagian kebenaran itu dari surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-4 ini, tentang mengapa kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin di bangsa kita ini. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin di bangsa atau di daerah kita adalah wakil Allah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin ketenangan, ketentraman hidup kita sebagai masyarakat Indonesia. Mari kita lihat itu di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam bagian yang lain, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-13. Saya rindu kita yang di rumah mungkin atau di mana kita berada, kita juga bekerja sama membuka ayat ini di dalam Roma pasal yang ke-13
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ditulis di sini bahwa pemerintah itu adalah wakil daripada Allah. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin ketenangan kita, kenyamanan kita, dan keselamatan kita. Jadi melalui firman Tuhan ini saya ajak kita semua, remaja GPD Eklesia Jember, atau bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bekerja bersama-sama dengan pemerintah kita. Mengapa kita perlu taat kepada mereka? Sebab mereka adalah wakil Allah, dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menjamin ketenangan, keselamatan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Bagian yang kedua, yaitu Allah turut bekerja melalui pemerintah agar kita dapat mengetahui aturan-aturan itu berguna untuk keselamatan kita di bumi ini. Itulah sebabnya setiap ketetapan, aturan, tata tertib yang ditetapkan oleh pemerintah perlu kita taati demi kenyamanan, ketentraman, dan keselamatan kita. Mari kita taati hukum dan aturan yang ada di negeri kita ini agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Saya ingin mengambil beberapa contoh yang mungkin ini sangat dekat dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Seperti contohnya adalah kalau mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, jika lampu merah jangan diserobot teman-teman, agar kita tidak mengalami kecelakaan. Gunakan helm bagi yang berkendaraan roda 2. Jangan sampai tidak pakai pelindung kepala. Nanti kalau celaka, kepalanya bocor, mungkin bisa meninggal dunia. Pastikan bahwa kemanapun kita berada ketika kita mengendarai kendaraan, kita memiliki SIM, surat izin mengemudi, supaya kita tidak melanggar aturan daripada pemerintah. Intinya bahwa patuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin-pemimpin kita, supaya hidup kita nyaman dan aman, tentram senantiasa. Mengapa? Karena mereka adalah pemimpin kita yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, karena ini adalah sesuatu yang sementara kita hadapi hari-hari ini, yaitu COVID-19. Melalui kebenaran firman Tuhan ini berkaitan dengan taat pada pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini, saya menghimbau semua anak-anak Tuhan, semua remaja GPD Eklesia Jember, atau bagi semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun kita berada. Jika kita bepergian keluar rumah, mari kita jaga jarak. Mari kita selalu cuci tangan. Atau mungkin kalau kita tidak terlalu membutuhkan sesuatu untuk keluar dari rumah, maka kita stay at home, supaya kita memutuskan penyebaran daripada virus corona ini. Mari kita taat sama aturan pemerintah. Kita taat kepada protokol yang dilakukan oleh pemerintah, supaya kita dapat menikmati keselamatan, kenyamanan, dan keamanan yang sudah ditetapkan melalui pemerintah yang berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Pastikanlah kita menjadi umat Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang tidak hanya taat kepada Tuhannya, kepada Allahnya, tetapi kita taat kepada pemerintah kita sebagai wakil Allah, dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Pemerintah dipilih, ditetapkan oleh Allah agar menjaga kenyamanan kita dan ketentraman kita.
Apa tugas kita, saudaraku yang diberkati Tuhan? Bertolak dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan dan saya sudah sampaikan, doakanlah pemerintah kita. Doakanlah bangsa kita ini. Doakanlah negeri kita yang kita cintai ini. Doakanlah daerah kita dimanapun kita berada. Bagi kita yang tinggal di kota Jember, doakanlah pemerintah kita di kota Jember ini. Dimanapun saudara berada, doakanlah pemerintah dimanapun kita berada. Sebab pemerintah kita adalah wakil Allah yang dipilih untuk menjaga keamanan kita bersama. Saya percaya dengan setiap kebijakan, protokol kesehatan, perlindungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang disampaikan, biarlah kita dengar dengan baik sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, sebagai umat Tuhan khususnya, patuhilah setiap kebijakan dan tata tertib yang ditetapkan, yang diberikan oleh pemerintah kita. Niscaya kita akan bahagia dan kita selamat selama kita berada di muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Jadilah masyarakat yang baik. Taatilah aturan pemerintah kita. Sebab mereka adalah wakil Allah, ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjaga, melindungi, mengatur keamanan kita, kenyamanan kita di muka bumi ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam sejahtera bagi kita semua yang telah mendengar firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, bahwa kita tahu pemerintah kita adalah wakil-wakil Allah, mereka telah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk memerintah kita, mereka ditetapkan Tuhan untuk mengontrol keamanan, ketentraman, kesejahteraan kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Mereka dengan berjeri lelah untuk dapat mengatasi setiap problema yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Mari melalui kesempatan ini kita berdoa bagi mereka supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan demi mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itulah sebabnya melalui pujian ini kiranya menggugah hati kita untuk kita terus mendoakan bangsa ini, supaya bangsa ini tetap damai. Kita mengalami kesejahteraan bersama. Kesejahteraan itu adalah milik kita untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian itu. Syukur untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengajarkan kami bahwa pemerintah kami adalah wakil Allah yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjaga kami, menjamin kesejahteraan kami dan keamanan hidup kami. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kami terus berdoa buat bangsa kami, negeri kami Indonesia yang tercinta ini. Di tengah-tengah kami mengalami pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan berikan hikmat buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, sampai kepada TNI dan Polri yang berusaha dengan begitu giatnya untuk dapat memberantas, menghentikan tersebarnya virus ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan buat mereka. Kami anak-anak Tuhan, kami muda, kami remaja, tetapi kami belajar dari firman Tuhan. Kami mau taat pada pemerintah, kami mau taat pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara kami, Republik Indonesia ini. Kami mau hidup tertib dimanapun kami berada, supaya lewat hidup kami, apa yang kami lakukan itu menjadi berkat buat bangsa ini, dan kami dapat menyelamatkan setiap orang yang ada di bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Bapa, pada kesempatan sore ini juga kami berdoa buat remaja GPDI Eklesia Jember dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka supaya mereka belajar menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya mereka senantiasa menjaga hidup mereka, tetap hidup teratur, tetap hidup bersih, menjaga kehidupan mereka dengan baik, supaya mereka berada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja di mana mereka berada. Berkatilah sekolah mereka, pendidikan mereka, kuliah mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka yang mereka kerjakan. Kami berdoa supaya iman mereka semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani pada kesempatan sore ini, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang melayani Tuhan di bidang sound system, rekaman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jeripaya kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan mengetahui setiap apa yang kami kerjakan. Itulah sebabnya biarlah berkat itu menjadi bagian hidup kami, supaya kami terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Akhir daripada ibadah ini hamba berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, orang percaya dimanapun mereka berada. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melindungi, menyertai, memimpin kami sepanjang hidup ini, supaya kami berjalan dalam setiap rencana dan ketetapan Tuhan.
Kiranya berkat ini menjadi bagian kami dan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan mengakhiri kegiatan kami, persekutuan kami sore ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.